Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, summa ila jami' ashabihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wal ulama wal musannifin wal malaikatil muqarrabin khususan arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa aqribaina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ulama'ina wa mara'ina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu masyayikh bari-bari wa bakhila husnil aman wa amara lima hadina an najah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita bisa rutin ngaji Ahad pagi. Semoga pengajian kita ini dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Jamaah sholat subuh rahimakumullah. Allah sebagai zat yang memberi keselamatan itu selalu kita sebarkan melalui namanya program Ifsya'us Salam. Ifsya'us Salam itu menyebar salam, itu sunnah. Satu-satunya yang beribadah sunnah tapi jawabannya wajib itu salam. Jadi kalau kita uluk salam itu Assalamualaikum warahmatullahi, maka yang diberi uluk salam itu hukumnya wajib menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya kalau salam itu ini disisakan sedikit baik agar yang menjawab salam bisa lebih sempurna. Apa salam harus ini lengkap sampai situ? Enggak harus. Assalamualaikum, nah, gitu tak ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi, itu ya tingkatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu ini salam. Nah, nanti itu salam yang umum ya. Jawabannya kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi, ada tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kalau lengkap gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah lengkap sampai di situ. Lah ingin tak tambahi ya nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Oh gini. Ya nambahi. Loh, redaksinya enggak itu. Assalamualaikum. Bisa. Biasanya kan assalamualaikum. Ini assalamualaikum warahmatuhu wa maghfiratuhu alaikum jami'an. Bisa. Hanya ra umum.
ora umum. Ora umum iki gak ada wong mikir ini. Ada yang ditambahi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ada ta'alanya. Ada. Nah, gitu ya. Jadi ada orang yang setiap menyebut Allah itu mesti ada sebutan penyucian terhadap Allah. Allah Ta'ala, Allah yang Maha Agung. Jadi ada embel-embelnya, ya, ada tambahannya. Kayak ini menyebut Nabi itu nggak enak kalau Nabi tok itu, Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, Gusti Kanjeng Nabi, lo terlalu malahan. Gusti Kanjeng Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu memang adabnya. Lo kalau ada orang yang kayak gitu, ya tidak apa-apa, hanya tidak umum. Ya, ada orang yang berpendapat meniru Nabi itu ya persis. Tapi ada yang berpendapat meniru Nabi itu yang ditiru kebaikan sesuai dengan syariatnya. Apa toh kok nambah-nambah tadi itu nambah yang bagus? Apa ya ada dasarnya? Ada. Wa idza hayyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ayatnya ada. Tatkala kalian diberikan penghormatan, maka berilah penghormatan kepada mereka bi ahsana minha, dengan pemberian penghormatan yang lebih baik. Kalau nggak bisa lebih baik, aurujuha, ya kembalikan penghormatan semisal, setingkat, sepadan. Gitu. Makanya orang Jawa itu gitu. Kalau misalnya ibu-ibu ini diperhatikan gitu, calon ibu-ibu, melek oto. Nah ya, ibu-ibu ini nek dipenehi itu apa kayak mangkok sama ini ada bubur apa ada sayur gitu ke tetangganya gitu ya, itu nanti mengembalikan mangkoknya ada isinya, ora kelontang. Oh nggih, mangke ditilar mawon niku mangke niku diberi isi apa gitu kembalinya nggih. Engko santri anak jang lho dititeni wong lho, wih santri anak jaki iku ya nek diwenehi iki ora bales lho. Oh, ora ngerti hadis, ora ngerti ayat tadi. Wis ana ayate. Ada ayatnya. Jadi rebutan luweh akeh apike. Luweh akeh apike. Lah rebutan luweh akeh apike agar bagusnya itu apike itu bertambah-tambah meluas kemana-mana, itu namanya berkah. Karenanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada barokatuh, berkah. Penting banget berkah kuwi. Mripat loro berkah iku iso kaya mripat papat, mripat 6. Ya. Padha-padha nyawang ini. Tapi nek mripate berkah kuwi pandangannya itu bukan sekedar di balik yang nampak. Jadi ana wong ya ini iku apa punya mata itu tapi tidak jeli. Lewat ya ana sampah iraruh. Ora keton. Loh, matanya kurang berkah. Beda dengan yang ini apa lihat ana sampah plastik. Diringkesi terus engko dibuang ke tempat sampah. Ada plastik kok wis gede ya iki ya, engko madai sampah iki terus iku disawang. Perhatian, iki mata berkah. Sing ora, plastiknya wis penuh. Penuh. Wis ngono tok. Mata kurang berkah. Karena pandangannya baru sampai di situ. Hidung itu juga gitu.
Mambu apa ya? Oh, tikus mati. Wes ngono tok. Tapi hidung yang berkah, hidung yang menindaklanjuti perhidungannya. Oh, bekerja sama dengan mata. Kok ini tikus mati ya, ambune. Ya, didelok ya. Delek, dicari-cari. Oh, cari sana bawah sana, ketemu berkah. Tapi ono sing kurang berkah. Sama-sama penghuni kamar, ada yang matanya berkah, ada matanya yang kurang berkah. Kurang. Ya berkah tapi kurang. Ada yang ini sama-sama punya mata dan menindaklanjuti, tapi ada yang punya keberkahan lebih. Misalnya dia kemudian menggerakkan tangannya untuk membuat ini aksesori, ini apa interior rumah atau masjid menjadi lebih baik. Diberi apa ya ini ya? Oh, saya tak buat ini kaligrafi yang matanya menggerakkan tangannya untuk membuat sesuatu yang bermanfaat, berkah. Jadi menyebar keselamatan itu dibarengi dengan ya, ini kan kelanjutan dari kemarin, Allahumma antas salam wa mintas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam tabarokta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali. Tabarokta, tabarok, mubarokah, ya, berkah, berkah. Ini penting, berkah. Jadi ana wong urip kok ora berkah, itu ngono-ngono bae, ya. Wong iki, paham ya? Ana wong pinter, hafal Quran, tapi kok ngono-ngono bae. Ana wong pinter, ahli hadis, kok ngono-ngono bae. Ya, paham nggih? Ana wong ngerti, pinter, ahli bahasa Inggris, kok ngono-ngono bae. Kurang berkah. Ngono-ngono baik ya apa toh? Tidak menyebar ini. Ya tapi ada wis gawe buku. Gawe apa ngono, gawe pelatihan, gawe. Ini rencananya besok ini ada BLK. Kita dapat program BLK tahun ini dari Kementerian Tenaga Kerja. BLK Laboratorium Bahasa. Laboratorium Bahasa. Makanya kising bahasa-bahasa ini lah bagus-bagus wis. Tak gawe kenggon ben berkah. Oh ngono. Nggih. Nanti di rencananya di sana di apa Kali Banjaran. Nanti nih di sana kan jadi Sunan Kali Banjaran. Bukan Kali Jaga, Kali Banjaran. Jadi berkah. Apa sekarang ahli apa? Pokoknya ahli sembarang komunikasi berkah. Kisah wae lho. Mengelola media informasi komunikasi. Sudah punya kayak gini ini ya. Ini berkah itu berarti berguna dan menyebar kegunaannya. Loh. Apa meneh iki sing ahli apa kowe? Dokter berkah. Iki urung diobati nek pasiennya wis iku wis mari sehat. Nek dokter ora berkah apa meneh medeni, durung diapa-apake wis mati Mas. Kok jenenge niki sakit, niki bapake nggih. Masyaallah, langsung ngasih dokternya langsung clear. Mati malah. Orang berkah. Jadi ada dokter itu yang ini
berkahi itu ada. Saya sudah diceritani beberapa orang. Jadi kalau ke dokter A sana itu belum disuntik sudah sembuh. Sing penting itu sudah nunggu di depan rumah. Ada sugestinya. Berkah, ya. Berkah. Dokter berkah. Guru PAI berkah. Desa ini jadi meriah. Ini pendidikan agamanya bagus. Kok guru-guru PAI ning SD itu berkah. Wah. Ya kegiatan keagamaan itu bagus. Ora sepi masjid. Guru PAI pirang-pirang. Guru PAI pirang-pirang. Ini berkah, ya. Itu keberkahan identitas. Ini seseorang sebagai apa, ya. Tapi ada keberkahan anggota tubuh. Tadi itu. Kakinya 2, tangannya 2, tapi yang dilakukan banyak. Lincah kakinya itu. Kemana-mana. Tapi ada orang punya kaki sehat nggak pernah kemana-mana. Ada yang kemana-mana tapi nggak manfaat, muter, malah maldorot ngenteki bensin. Piye kuwi? Nek orang nggo bensin jalan-jalan, sikile kesleo malah nukoke obat. Ngrepoti keluargane, ngrepoti bojone. Pamite olahraga, bali-bali dengkolen nih sikile. Kepriwe wae. Jadi penting ini berkah ini, nggih. Lah, bagaimana cara meraih berkah? Upayakan setiap hari itu saya berkontribusi kemanfaatan lebih kepada yang lain. Wis ngono ae ceritanya. Ini apa ya? Ini apa yang bisa saya perbuat hari ini? Apa yang bisa saya lakukan? Nanti lama-lama kan ini ada keberkahan yang berlimpah ruah. Keberkahan. Nah, kalau keberkahan itu melimpah-limpah, nanti itu akhirnya sejahtera. Keberkahan itu kalau melimpah sudah biasa dilakukan, akhirnya itu sejahtera. Jadi wong kini tangane berkah, engko sejahtera, matanya berkah, sejahtera. Itu dalam konteks anggota tubuh. Penting sekali berkah itu. Ya, bukan sekedar manfaat. Bukan sekedar berkah itu nambah. Kebaikan yang bertambah-tambah, zada khairuhu. Ziyadatul khair. Cagak mik gini nih bisa untuk begini, bisa untuk yang lain-lain macam-macam loh, berarti berkah. Jadi multiguna berkah itu. Ya, multiguna, multi manfaat plus meluas menyebar. Jadi ora bain-bain berkah. Makanya kita semua harus berupaya. Kuliah ki hanya satu titik di antara ribuan titik yang harus kita lakukan. Jangan ngagung-ngagungkan, wah aku kuliah top. Topnya ning ngendi? Di mana topnya orang kuliah? Orang yang tidak kuliah juga banyak yang top, hebat. Bahkan ke depan orang ini perusahaan atau lembaga-lembaga bonafit ini sudah dimulai ini. Tidak lagi mensyaratkan ijazah, tetapi apa? Keterampilan. Kalau sekarang itu kan mendewa-dewakan ijazah. Jadi syarat-syarat itu syarat langsung ijazah. Ini sebagian
sudah memulai tidak. Itu kampus merdeka nanti akhirnya ini ke skill itu. Ya, punya skill, punya keterampilan, punya ini apa, kemampuan, ability, punya kecerdasan, punya ini kompetensi, ya, punya tradisi akademik. Dia itu bukan sarjana, tapi tradisi akademiknya bagus. Bacaan-bacaannya, analisisnya, logikanya, bagus. Loh, nanti akan ke situ. Nah, kalau kayak gitu, pesantren bisa mempertahankan tradisinya. Oh, nanti orang-orang pesantren yang akan mengisi. Orang-orang pesantren yang akan mengisi. Jika santri mempertahankan tradisinya. Tradisinya apa itu? Tradisinya itu antara ilmu dan amal itu menyatu. Pesantren itu. Ya. Pesantren itu tradisi, amal dan ilmu menyatu. Pesantren itu tradisi ilmu zahir sama ilmu batin. Ya. Zahirnya ilmu, batinnya ilmu menyatu. Pesantren itu mengintegrasikan ilmu umum, ilmu agama jadi satu. Semakin besar pesantren itu, pasti nanti akan ada program-program pengembangan keilmuan integratif. Bahkan di beberapa pondok itu sudah, pondoknya torikoh. Ya. Tapi perguruan tingginya lengkap, fakultas kesehatan ada, kedokteran ada, ya, teknik ada, komputer ada, ya. Agama ya udah barang tentu jero pondok, lengkap. Jadi kalau ini orientasi ke depan, maka yang akan berkiprah adalah orang yang senantiasa membawa berkah. Ya, diingat-ingat itu, ingat-ingat. Ya. Ke depan orang yang akan berkiprah dalam aspek apapun itu adalah orang-orang yang membawa berkah. Ke depan orang-orang yang berkiprah itu adalah orang-orang yang membawa berkah. Apa saja, politik misalnya, lambat laun nanti ini yang ngisi orang-orang yang membawa berkah. Masyarakat semakin sadar, mendapatkan pemimpin rusak itu merusak, mendapatkan pemimpin berkah memberkahi. Oh, coba. Kalau pemimpinnya rusak, negaranya rusak. Tapi kalau pemimpinnya membawa berkah, negaranya berkah. Jadi nanti yang berkiprah itu adalah orang-orang yang membawa berkah. Semakin sadar orang, semakin mencari keberkahan. Semakin sadar seseorang, maka dia akan semakin mencari keberkahan. Keberkahan hidupnya, keberkahan ilmunya, ya, keberkahan persahabatannya, keberkahan khidmahnya, keberkahan apa saja dalam hidup. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu berkah itu di situ, itu posisi pentingnya. Ya, posisi penting. Nah, ngoten nggih. Nah, caranya teknisnya menyebar kemanfaat yang bertambah-tambah, kebaikan yang terus menyebar kemana-mana. Itu lalu gimana? Ada upaya untuk senantiasa ada tambahan baiknya setiap hari. Setiap hari itu loh ya. Hari ini aku tambah HP opo. Oh, tambah ilmu. Baik itu apa ilmu? Ilmu nambah.
Minimal ya nambah sidik lah. Apa? Wah, tambahnya apa? Mikir. Mikir ki apa? Tafakur namanya. Pikir-pikir. Apa yang bisa saya perbuat untuk masjid ini ya? Itu kayaknya kok Qur'ane rada miring ki, lenata kurang. Ditata. Selalu gitu, coba. Upayakan toh. Engko apa urip iku berkah, dibutuhkan sana, dibutuhkan sini, manfaat sana, manfaat sini. Hanya karena keterbatasan tenaga dan waktu saja kita itu belum bisa melakukan ini, belum bisa melakukan itu. Kenapa? Karena nggak bisa waktunya. Sebenarnya dibutuhkan kehadiran, tapi nggak bisa. Rapat kok bareng, rapat di kantor sana, rapat di kantor situ. Loh, terus bilang ngelakoni, ya salah siji. Jadi keberkahan berkurang disebabkan karena keterbatasan waktu, tenaga. Bukan disebabkan karena dirinya memang tidak dibutuhkan, tidak berkahi, tidak berkahi. Nah gitu. Paham ya? Upayakan setiap hari tambah kebaikan. Jika ingin berkah, upayakan setiap hari bertambah kebaikan. Jika seseorang ingin berkah, maka ia harus mengusahakan bertambahnya kebaikan setiap hari. Ini sudah diulang-wali. Paham ya? Bertambah kebaikan setiap hari. Bertambah kebaikan setiap hari. Nah itu ini dievaluasi, coba dievaluasi, tambah apa? Wah, aku tak nambah seayat ya, ngapalkan seayat. Wah, aku tak nambah memahami satu ayat, memahami, tambah. Oh ya Allah, luar biasa ayatmu ini, wahyumu ini luar biasa. Loh, seayat. Wah, ora sampai seayat, satu kata di dalam ayat itu. Satu kata tok. Bagus sudah. Kalau mikirkan rumah ini misalnya, mikir iki mung cendelane tok. Ya Allah. Kalau rumah enggak ada jendela, kayak sumpek banget ya. Maka akan ada siksaan-siksaan penghuninya itu berupa banyak tenaga harus tambah, karena kalau ingin melihat luar harus ini keluar rumah. Kalau ada jendela tinggal buka jendela. Ingin udara segar tinggal buka jendela. Ingin ngundang tetangga biar bisa ngundang. Kerja bakti ya Kang? Iya gitu. Ayo. Ora usah metu. Apalagi manfaat. Dipikir mikir. Jendela. Sehari ini hanya jendela. Besok ini apa tiang. Besoknya lagi rak. Wastafel. Keran. Coba. Jadi tiap hari ada tambah kebaikan. Usahakan tiap hari ada tambahan kebaikan. Ya, gitu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.